Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsha Divalani, kelas 2C. Saya akan mereview materi pertemuan ke-6 mata kuliah Hukum Pidana yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nurayani, SHMH, dan asisten dosen Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi, SHMH. Nah, pada pertemuan ke-6 ini membahas tentang bab 4 tentang hubungan sebab akibat atau kausalitas. Yang pertama, tujuan dari ajaran sebab akibat yaitu untuk menentukan hubungan antara sebab akibat yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana. Lalu yang kedua, untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atau suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Nah, ajaran kausalitas merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena terdapat di luar diri pelaku yaitu yang berupa perbuatan. Lalu dalam rumusan delik ditentukan adanya unsur akibat dari suatu perbuatan. Maka untuk menentukan unsur perbuatan yang menimbulkan akibat itu dipergunakan ajaran sebab akibat. Lalu yang selanjutnya, teori-teori ajaran sebab akibat atau kausalitas. Nah, yang pertama, teori conditio sine qua non atau teori ekivalensi atau teori syarat mutlak, yaitu berasal dari von Bury atau Jerman. Lalu tiap syarat adalah sebab dan semua syarat merupakan nilai sama, karena apabila suatu syarat tidak ada, maka akibatnya akan lain. Lalu baik syarat positif maupun syarat negatif sama-sama sebagai penyebab timbulnya akibat. Nah, sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akibat konkretnya lain pula. Nah, selanjutnya, kebaikan teori ini adalah mudah diterapkan, tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas lingkup berlakunya pertanggungjawaban pidana. Lalu kesulitan teori ini adalah terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas. Nah, yang selanjutnya teori individualisasi, yaitu mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus atau mengindividualisasi, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja, dengan mengambil pendapat sesudah kejadian atau post factum. Nah, tokoh atau penganut dari individualisasi adalah yang pertama, Birkmeyer, yaitu sebab adalah syarat yang paling kuat. Kesulitannya adalah menentukan faktor yang paling kuat, itu apa ukurannya. Nah, itu menurut Birkmeyer. Lalu yang kedua menurut Binding, yaitu ia mengatakan sebab dari suatu akibat adalah faktor yang menahan atau negatif dari serangkaian faktor yang unggul atau positif. Lalu yang selanjutnya teori generalisasi, yaitu teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian atau antefaktum, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Nah, menurut teori ini harus dicari sebab yang sama atau adekuat untuk dapat menimbulkan akibat yang bersangkutan. Oleh karena itu, teori ini disebut teori adekuat. Ukuran dari teori ini adalah keadaan atau kebiasaan sehari-hari yang terjadi yang muncul. Lalu persoalannya adalah apa yang menentukan bahwa sesuatu sebab itu layak atau cocok untuk menimbulkan akibat. Nah, untuk itu diperlukan ukuran yang didasarkan pada yang pertama itu ada penentuan subjektif dan penentuan objektif. Nah, penentuan subjektif yang dianggap sebab adalah apa yang oleh pelaku dapat diketahui atau diperkirakan bahwa apa yang dilakukan itu secara umum dapat menimbulkan akibat seperti itu. Jadi pandangan atau pengetahuan pelakulah yang menentukan akibat dari suatu sebab. Tokoh pandangan ini adalah von Kris. Lalu, penentuan objektif, yaitu yang dianggap penentu atau sebab adalah keadaan, atau kejadian adalah penganut hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang secara umum dapat diketahui. Nah, teori kausalitas von Kris ini adalah bukan teori kausalitas yang murni, karena yang menjadi ukuran sebab dari suatu akibat adalah pengetahuan pelaku yang dapat mengira-ngira atau membayangkan akan terjadi suatu akibat. Nah, tinjauan terhadap teori kausalitas, yaitu dari teori-teori kausalitas yang dianggap paling mendekati kebenaran adalah teori adekuat atau kausalitas. Nah, tetapi untuk menggunakan teori ini, perlu mendapatkan penambahan, yaitu adanya teori kesalahan dari pelaku dalam melakukan perbuatan atau kegiatannya. Nah, oleh karena itu, teori dari von Kris ini dianggap sesuai dengan jiwa hukum pidana, yaitu dapat melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya. Lalu, atas dasar itu, hukum pidana harus membuat pagar atau aturan terhadap tindakan atau perbuatan yang mendatangkan kerugian. Lalu, kelemahan teori ini adalah terlalu banyak menggunakan istilah yang tidak terang, atau kurang jelas, seperti kata-kata kadar, biasanya pengalaman manusia pada umumnya, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, teori kausalitas dalam hal tidak berbuat. Nah, muncul dalam delik omisi, dalam delik commissionis per omissionem commissa, yaitu delik yang dilakukan dengan cara tidak berbuat. Nah, terhadap hal ini, ada beberapa pendapat, yaitu tidak mungkin orang yang tidak berbuat akan menimbulkan akibat, itu pendapat IPA. Nah, pendapat ini tidak dapat digunakan dalam pendapat IPS, khususnya ilmu hukum pidana. Nah, ukuran dari sebab adalah perbuatan yang paling positif yang dilakukan oleh pelaku. Sebab adalah sesuatu yang dilakukan. Jadi teori ini juga tidak dapat diterima dalam hukum pidana, karena bukan yang paling positif yang menjadi ukuran, melainkan yang ada hubungannya antara sebab dengan akibat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.